Halo, selamat pagi semua sobat investor. Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Mohon maaf baru bisa online sekarang karena kemarin kita libur ya, liburan. Dan juga setelah libur banyak pekerjaan-pekerjaan jadi baru sempat kita bikin konten sekarang. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai sektor apa sih dan saham apa yang diuntungkan jika salah satu calon presiden itu menang ya. Nah, ini menarik karena kita ketahui ada 3 paslon yang sedang memaparkan visi dan misinya. Jadi semoga ini kita bisa dapat mempersiapkan ya kira-kira saham apa nih yang bakal jadi pemenang nih. Karena biasanya setelah nyoblos tanggal 14 Februari nanti itu 16 pagi sorenya udah ada biasanya hasil quick count-nya dan kita udah bisa siap-siap itu untuk mengambil saham yang bisa kita ambil ya. Namun tentu saja sebelum kita mulai, ini disclaimer seperti biasa ya, bukan ajakan untuk jual beli saham. Silakan lakukan analisa lebih lanjut lagi. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar saham. Lagi. Nah, kita mulai dari paslon nomor 1 ya. Kita lihat ini Pak Amin, Pak Anies Muhaimin. Ini visi misinya mengenai Indonesia adil makmur untuk semua ya. Kita di sini pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini paslon nomor urut 1 ingin membawa perubahan ya, konteksnya perubahan untuk Indonesia dengan visi dan misi berikut. Nah, ini berkata dari Pak Anies, saya dan Gus Muhaimin berangkat dengan niat dan tujuan bahwa pikiran kita untuk melakukan perubahan, bukan sekedar mengubah, tapi juga ingin Indonesia yang lebih adil dan setara. Kita lihat ini misinya apa sih? Misinya ini mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok untuk biaya hidup murah. Lalu selanjutnya mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dan ini dari sektor pembangunan ya, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, saling memajukan. Lalu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, dan berbudaya. Lalu mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia. Lalu memperkuat sistem pertahanan dan keamanan. Ada juga pertahanan keamanan ya. Pertahanan keamanannya dengan meningkatkan kepemimpinan tingkat global. Lalu yang terakhir mengenai hukum dan HAM ya, memberantas korupsi dan penyelenggaraan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Ini dikutip dari sumber antaranews.com. Nah, ini yang saya susun dari berbagai referensi juga ya, sektor apa sih yang bakal diuntungkan. Kita lihat ini yang pertama adalah ketahanan energi. Di sini disebutkan bahwa ada ketahanan juga ya. Jadi ketahanan energi itu apa aja? Ini mengenai oil dan gas utamanya karena supply dan demand yang cukup tinggi ya setelah COVID, sehingga ini berpotensi untuk mengangkat migas ya, apalagi nanti tetap ada subsidi kemungkinan kalau beliau yang terpilih ya, subsidi tidak akan dihapus sepertinya karena lebih memihak ke rakyat. Nah, ini sahamnya yang diuntungkan seperti Medco, Elsa atau Akra. Untuk yang di hulunya lebih ke Medco ya, untuk Elsa ini lebih ke hilirnya ya, Akra juga. Karena untuk Elsa memang ada hulunya tapi lebih ke logistik juga untuk distribusi. Lalu ada energi baru dan terbarukan. Nah, ini sahamnya KIN, PGEO, Brand, Indika ini juga ya sudah bukan hanya batu bara, udah mulai bertransisi tapi belum ya, masih mulai. Jadi untuk saya pribadi saya sudah ada video-video sebelumnya juga. Ini kita akan masuk nanti mungkin di pertengahan atau di akhir tahun 2024 karena mereka udah mulai siap-siap di 2025 ya. Lalu sektor konstruksi ini seperti biasa BUMN karya, karena kita nggak tahu nanti IKN apakah tetap lanjut atau tidak setelah beliau terpilih, tapi BUMN ini tetap jadi concern ya. Nah, BUMN ini sayangnya lagi banyak masalah juga ya terkait hutang. Lalu mengenai merger BUMN, ini untuk efisiensi BUMN nanti beberapa BUMN akan di merger ya, seperti yang di pesawat itu juga ada Garuda, Citylink, Pelita kemungkinan nanti akan menjadi satu. Lalu BUMN yang lain ya, PTBA, PT Pegas, Timah itu juga.
lalu perbankan seperti biasa ini. Nah, kita lanjut ke pasangan nomor 2 ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini melanjutkan kepemimpinan dari Jokowi ya, lebih lanjut seperti itu ya. Kami datang ke rakyat, ini program, rencana, dan strategi kami yang akan dibawa untuk Indonesia bangkit. Kita ingin rakyat hidup sejahtera, kita tidak mau lihat ada kemiskinan di bangsa Indonesia, kata Pak Prabowo. Visinya adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi lebih menggaungkan Indonesia emas ya. Lalu kita lihat ini misinya hampir sama ya, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dengan mendorong kemandirian. Lalu Pancasila, kemudian perkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi. Lalu nah ini menarik ini ya, hilirisasi ya, banyak digaungkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Lalu membangun desa dengan pemerataan untuk mengatasi kemiskinan. Lalu memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis, meningkatkan toleransi juga. Lalu membuka lapangan pekerjaan, mendorong wirausaha dan industri kreatif, serta pembangunan infrastruktur di berbagai daerah ya. Lalu membangun sumber daya manusia, ilmu, teknologi pendidikan, kesetaraan gender ya, pemuda penyandang disabilitas, prestasi dan olahraga. Nah, ini lebih banyak ke persiapkan menuju Indonesia emas ya. Lalu saham apa kira-kira menarik? Nah, tadi disebutkan tentang hilirisasi. Kita tahu hilirisasi bukan hanya cuma nikel ya, ada juga batu bara. Nah, yang sudah mulai mengarah ke sana adalah PTBA, karena batu bara ini saat ini memang untuk listrik ya, listrik dan juga baja kebanyakan, tapi hilirisasinya nanti lebih ke arah gasifikasi, likuifaksi gitu ya, jadi mengubah menjadi gas atau urania, amonia gitu ya. Nah, seperti itu, hilirisasi seperti itu. Jadi menarik. Terus juga ada nikel seperti biasa ya, nikel, tembaga, ini rekomendasinya NCKL, ini Arita ya. Inco, Vale, terus Antam, Aman Mineral, ini lebih ke tembaga ya. MBMA juga karena dia baterai. Lalu tentu saja IKN, karena Jokowi udah mencanangkan IKN, jadi tinggal dilanjutkan ya. IKN ini nanti yang berperan adalah sektor konstruksi tentu saja. Nanti akan kebagian BUMN karya. Nah, tadi kita harus lihat dari hutang-hutangnya ya. Semen juga nanti SMGR dan INTP. Saya lebih cenderung SMGR karena udah lebih masif ya di daerah-daerah yang timur ya. INTP lebih ke di Jawa gitu. Terus infrastruktur, ini pembangunan infrastruktur ya, tentu saja diuntungkan adalah jasa marga. Nanti ada menara telekomunikasi juga ya, MTEL, Tebik, Tower. Saya lebih rekomend ke MTEL karena lebih siap gitu ya. Tebik dan Tower mungkin lebih akan banyak capeknya nanti di modal ekspenditurnya. Lalu ketahanan pangan dan energi juga, ini beras ya, beras ini Hoki atau Aisyah, ini nanti dilihat valuasinya lagi ya. Terus air, ketahanan sumber air ya, ini Cleo, Ades atau juga Le Mineral atau Mayor. Lalu ada program susu gratis ya untuk stunting dan anak sekolah, itu WLTJ mungkin akan diuntungkan nanti. Dan juga ini untuk hilirisasi sawit ya, CPO ya, nanti mengarah ke biodiesel. Ini emitennya adalah TBLA dan Smart Sinarmas. Lalu juga hilirisasi digitalisasi ya, jadi lebih ke teknologi. Ini nanti akan diuntungkan adalah data center ya, DCI, MTDL ataupun Telkom. Oke, lanjut kita ke paslon ketiga, ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini lebih mengusung, kita lihat visinya adalah menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Ini lebih mengakomodir, melanjutkan pemerintahan Jokowi dan juga hampir sama kayak Anies, mungkin seperti itu ya kurang lebih. Hari ini masyarakat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus masuk, izin harus gampang, tidak ada pungutan liar. Investasi masuk, izin gampang, dan ada kepastian hukum di dalamnya. Inilah menjadi komitmen kami. Nah, misinya apa? Mempercepat pembangunan manusia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kemudian yang kedua adalah mempercepat penguasaan sains dan teknologi.
melalui percepatan riset dan inovasi yang berdikari. Lalu mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Sama ya, percepat pembangunan ya. Pembangunan di sistem digital nasional juga mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru, ini ada ekonomi hijau biru ya. Kemudian mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, ini mengenai hukum HAM. Lalu peningkatan peran Indonesia dalam tata dunia baru yang berkeadilan melalui politik luar negeri, bebas aktif ya di pertahanan negara ya. Lalu saham apa yang diuntungkan jika paslon nomor 3 ini menang, yaitu hilirisasi tadi ya disebutkannya, lebih ke ekonomi hijau dan biru. Nah ini tentu saja nih tim sesnya ada Pak Arsyad Rashid ya, dan direktur utamanya Indika. Ini kalau kita lihat energi baru terbarukan ini yang diuntungkan adalah KIN, PGO, BRAND, dan INDI. Kita lihat untuk valuasi masih masuk akal INDI dan KIN ya, PGO dan BRAND kita harus perhatikan valuasinya, jangan sampai kita malah beli di pucuk nanti. Kemudian untuk nikel, hilirisasi seperti biasa tadi NCKL, INCO, dan MBMA. Lalu masalah IKN kayaknya tetap terus berlanjut ya. Nanti sektor konstruksi tadi sama ya, BUMN Karya, SMGR, NTP, infrastruktur, Jasa Marga, Entel, Tebik, Tower ini ya, menara-menaranya. Terus juga internet, ini digitalisasi internet juga ada, ini Telkom, Excel, dan Indosat. Kemudian ada juga kemungkinan akan berdampak ke properti komersial ya, seperti saham yang nanti bisa jadi expand ini adalah BES, lokasi Fajar ya, kemudian Kija dan Demas. Dari teknologi sama tadi ya, data center ini DCI, MTDL, dan Telkom. Kemudian untuk perbankan lebih spesifik ke perbankan syariah. Oke, itu saja dari saya. Silahkan komen jika ada masukan atau ingin analisa suatu saham. Oke, terima kasih semua. Salam cuan selalu. Bye-bye.